Halo sahabat Bray, selamat sore. Ini adalah salah satu buah favorit aku, nanas. Rasanya enak sekali. Enak. Biasa aku beli di pasar. Terus kalau tengah malam lapar, aku langsung buka kulkas dan makan nanas. Bener enak, manis. Aku penasaran di dalamnya ini kandungannya apa aja. Sahabat Bre penasaran juga nggak? Coba kita baca-baca di artikel yuk. Manfaat dari nanas itu apa aja, vitaminnya apa aja di dalamnya. Oh ya, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube Mas Bray. Oke, aku mau cari artikelnya dulu ya. Kita bincang santai ya sahabat Bray ya. Manfaat nanas. Saya cari dulu artikelnya. Oke. Nah, ini aku baca dari merdeka.com. Ini ya sumbernya, nih sahabat Bre. Silo ya. Ya, merdeka.com. Aku membaca dulu ya, kita sharing-sharing santai aja sore ini. Merdeka.com. Nanas atau Ananas commosus adalah buah tropis yang sangat lezat dan sehat. Buah nanas dapat memiliki berat hingga 8 kg dan memiliki rasa yang manis dan asam, serta mengandung pektin seperti serat yang memberikan tekstur kenyal pada buah. Pantesan enak ya. Pohon nanas adalah tanaman asli Paraguay dan namanya berasal dari bahasa Spanyol pina, yang berarti biji pinus. Ya. Ini dianggap sebagai tanaman paling signifikan secara ekonomi dalam keluarga tanaman Bromeliaceae. Lanjut ya. Sebagian besar kekuatan penyembuhan buah ini berasal dari enzim pencernaan protein yang disebut bromelain. Ya. Bromelain adalah enzim, khususnya enzim protease, yang ditemukan di batang dan buah nanas. Selain itu, nanas adalah sumber fitokimia termasuk bioflavonoid dan tanin. Nah, sebentar, sahabat Bray. Bromelain adalah enzim, khususnya enzim protease yang ditemukan di batang dan buah nanas. Jadi kalau makan nanas, bagian tengahnya itu jangan dibuang, dimakan aja ya. Berikut manfaat nanas yang wajib Anda ketahui bagi kesehatan tubuh. Nih, sekarang kita baca manfaatnya ya sahabat Bray ya. Penasaran juga nih gue. Page 2. Kaya antioksidan. Nah, catat nih, nanas itu kaya antioksidan ya. Kaya dengan nutrisi, nanas juga syarat dengan antioksidan sehat. Antioksidan adalah molekul yang membantu tubuh Anda melawan stres oksidatif ya. Stres oksidatif adalah keadaan di mana Anda terlalu banyak radikal bebas dalam tubuh. Radikal bebas ini berinteraksi dengan sel-sel tubuh dan menyebabkan kerusakan yang terkait dengan peradangan kronis, sistem kekebalan yang melemah, dan banyak penyakit berbahaya. Nanas sangat kaya akan antioksidan yang dikenal sebagai flavonoid dan asam fenolik. Ya, jadi nanas ini antioksidannya tinggi. Lanjut ya. Mengandung enzim yang mengontrol pencernaan. Nah, ini penting nih ya. Manfaat nanas yang cukup penting ialah mampu mengontrol kesehatan pencernaan.
Nanas mengandung sekelompok enzim pencernaan yang dikenal sebagai bromelain. Ya. Senyawa tersebut berfungsi sebagai protease yang memecah molekul protein menjadi asam amino dan peptide. Tulisannya begitu sih. Oke. Setelah molekul protein dipecah, mereka lebih mudah diserap di usus kecil. Hal ini dapat sangat membantu bagi orang-orang dengan kekurangan pankreas. Suatu kondisi di mana pankreas tidak dapat membuat enzim pencernaan yang cukup baik, ya. Sahabat Bray ya. Sebagai contoh, satu studi menunjukkan bahwa peserta dengan kekurangan pankreas memiliki pencernaan yang lebih baik setelah mengonsumsi suplemen enzim pencernaan yang mengandung bromelain dibandingkan dengan mengonsumsi suplemen enzim pencernaan yang sama tanpa bromelain. Bromelain juga banyak digunakan sebagai pelunak daging komersial karena kemampuannya untuk memecah protein daging yang keras. Oh, nanas itu bisa untuk melunakkan daging ya. Ini tadi. Lanjut ya. Meningkatkan kekebalan dan menekan peradangan. Manfaat selanjutnya ini ya sahabat Bray ya. Nanas telah menjadi bagian dari pengobatan tradisional selama berabad-abad. Buah kuning tersebut mengandung berbagai macam vitamin, mineral, dan enzim seperti bromelain yang secara kolektif dapat meningkatkan kekebalan dan menekan peradangan. Nah, sebuah penelitian yang dilakukan selama 9 minggu memberi makan 90 anak-anak yang sehat baik tanpa nanas, menambahkan nanas 140 gram atau menambahkan banyak nanas 280 gram setiap hari untuk melihat apakah nanas dapat meningkatkan kekebalan mereka. Anak-anak yang memakan nanas memiliki resiko infeksi virus dan bakteri yang jauh lebih rendah. Juga anak-anak yang paling banyak makan nanas memiliki hampir 4 kali lipat sel darah putih atau granulosit yang melawan penyakit daripada dua kelompok lainnya. Ini berarti perlu ya nanas ya. Studi lain menemukan bahwa anak-anak dengan infeksi sinus pulih secara signifikan lebih cepat saat mengambil suplemen bromelain dibandingkan dengan pengobatan standar atau kombinasi keduanya. Terlebih lagi, penelitian telah menunjukkan bahwa bromelain dapat mengurangi tanda-tanda peradangan. Diyakini bahwa sifat antiinflamasi ini membantu sistem kekebalan tubuh ya. Lanjut kita ke halaman 5. Manfaat nanas selanjutnya ya. Melindungi terhadap penyakit kardiovaskular. Apaan itu? Saya juga belum tahu. Yuk kita baca bareng. Manfaat nanas meluas bagi kesehatan jantung karena kandung serat, kalium, vitamin C, dan antioksidannya. Sebuah studi yang dilakukan pada tikus menunjukkan bahwa salah satu manfaat jus nanas adalah memiliki kemampuan kardioprotektif ya. Studi ini menyimpulkan bahwa jus nanas dapat mengurangi resiko penyakit jantung koroner dan membantu membangun pencernaan dan penyerapan ya. Asupan kalium yang tinggi juga dikaitkan dengan penurunan resiko penyakit kardiovaskular dan stroke, perlindungan terhadap hilangnya massa otot, pelestarian kepadatan mineral tulang, dan pengurangan pembentukan batu ginjal. Buah-buahan yang tinggi kalium juga dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Catat sahabat Bray, manfaat nanas nih penting buat tubuh nih ya. Nanas juga membantu meningkatkan kesehatan jantung karena efek bromelain yang kuat, yang dapat melawan pembekuan darah dan merupakan jawaban alami bagi mereka yang mengonsumsi aspirin sehari-hari untuk menurunkan risiko serangan jantung ya. Bromelain telah terbukti menghentikan trombosit darah saling menempel atau menumpuk di sepanjang dinding pembuluh darah. Keduanya diketahui sebagai penyebab serangan jantung atau stroke. Sahabat Bray, lanjut ya ke halaman berikutnya. Nih manfaat nanas lagi. Mendukung kesehatan mental. Serem amat ya. Kita baca dulu ya. Satu lagi manfaat nanas adalah nutrisi nanasnya dapat membantu memperbaiki suasana hati dan melawan depresi serta kecemasan. Bagus nih ya. Nanas adalah sumber asam amino triptofan yang baik. Sebuah penelitian menunjukkan nanas menghasilkan serotonin yang merupakan salah satu hormon bahagia utama kita.
Jadi kalau misalnya stres, putus cinta, patah hati, makan nanas ya, biar nggak sedih, biar nggak depression. Terus mengonsumsi cukup asam amino ini selain nutrisi lain seperti vitamin B penting untuk mendukung sistem neurologis Anda dan untuk produksi hormon mood yang baik. Nah, lanjut ya. Mencegah asma. Banyak manfaatnya nih ya ternyata. Lanjut ya. Beta karoten yang ditemukan dalam makanan nabati seperti nanas dapat membantu menurunkan risiko peradangan pernapasan dan asma. Racun gizi buruk, polusi, penyalahgunaan antibiotik dan stres memainkan peran besar dalam perkembangan asma. Semua faktor ini menyebabkan peradangan. Tetapi untungnya salah satu manfaat nanas adalah dapat membantu mengurangi peradangan melalui kemampuan detoksifikasi ya. Sahabat Bray, lanjut kita. Membantu melawan kanker. Membantu melawan kanker sahabat Bray. Nanas baik buat kita semua ya. Banyak manfaatnya nih. Tak hanya itu, manfaat nanas yang tak kalah penting ialah mampu melawan kanker. Menurut penelitian terbaru, bromelain memiliki beberapa aktivitas anti kanker dan meningkatkan kematian sel apoptosis. Bromelain telah ditemukan memiliki sitotoksisitas selektif dan dapat membantu membunuh sel kanker dalam proses pembongkaran diri yang disebut apoptosis. Sembari memberikan sel-sel yang sehat tidak terluka. Lanjut ya, kita di next page halaman 9. Meningkatkan kesuburan. Meningkatkan kesuburan loh sahabat Bray. Seperti yang dilansir dari laman Dr. Axe, menurut Academy of Nutrition of Dietetic, penelitian menunjukkan bahwa makan makanannya yang kaya antioksidan dapat membantu mencegah kemandulan karena radikal bebas dapat merusak sistem reproduksi. Makanan dengan aktivitas antioksidan tinggi seperti nanas direkomendasikan untuk orang yang mencoba untuk hamil ya. Antioksidan dalam buah ini seperti vitamin C, beta karoten dan vitamin mineral lain yang ada termasuk tembaga mempengaruhi kesuburan pria dan wanita. Dalam hal manfaat nanas untuk pria, antioksidan telah terbukti membantu meningkatkan aliran darah dan mengembalikan pembentukan jaringan yang tepat di organ genital mereka dan dapat membantu meningkatkan jumlah sperma ya. Jadi nanas bagus buat pria ya. Buat wanita juga bagus ya. Demikian pula manfaat nanas untuk seorang wanita. Kan? Termasuk mengurangi peradangan dan mendukung penyembuhan jaringan ikat. Next. Oke. Tapi kita juga tidak boleh berlebihan makan nanas, Bray. Ini ada efek sampingnya. Aku baca dulu ya. Efek samping mengonsumsi nanas secara berlebihan ya. Jadi harus pas takarannya, kalau makan sesuatu harus pas ya, sesuai porsi ya. Kita memang bisa mengonsumsi nanas setiap hari, namun sebenarnya itu tidak dianjurkan. Kandungan bromelain terutama ketika Anda sedang mengonsumsi obat tertentu seperti pengencer darah, obat insomnia, atau antidepresan dapat menyebabkan interaksi dan efek samping seperti diare, mual, muntah, sakit perut, dan sakit kepala ya. Jadi makan nanas harus tepat waktunya, porsinya juga harus pas ya. Meskipun nanas adalah buah yang sangat sehat dan lezat, nanas dapat pula menyebabkan desensitisasi gigi atau kerusakan gigi. Buah-buahan seperti nanas yang sangat asam akan bereaksi kimia saat mulut, kemudian menyebabkan enamel terkikis dan menyebabkan kerusakan gigi. Hal tersebut nantinya akan menyebabkan nyeri gigi dan sensitivitas ekstrim saat mengonsumsi makanan panas atau dingin. Oke sahabat Bray, itu tadi review dari buah nanas ya. Sumbernya sudah saya bacakan tadi. Ini enak sekali, tapi ingat makannya harus sesuai porsi ya, dan waktunya juga tepat. Jadi kalau makan nanas tidak bisa dibarengi dengan mungkin tadi sudah saya bacakan ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti sharing santai dengan Mas Bray sore ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube Mas Bray. Dadah.